peran pesantren dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam jumpa dalam Z Channel. Masih dalam episode Silaturahmi Budaya. Kita berada di satu tempat yang sangat indah, dikenal dengan Faris Van Java, yaitu Garut. Nah, kembali saya akan berbincang dengan salah seorang tokoh yang concern terhadap kebudayaan dan gerakan sosial. Ajengan Mimi Khairuman. Ajengan Mimi Khairuman adalah pemimpin pencaksilat Pagar Nusa dan Padepokan Santri Manuk Helang. Beliau merupakan sosok yang aktif di bidang kebudayaan dan gerakan sosial. Assalamualaikum Ajengan. Waalaikumsalam. Wah, ini kedatangan kita. Oh iya, sama-sama. Ajengan, Ya. salah satu trademark pesantren itu adalah sebagai oase kebudayaan. Karena pesantrenlah yang melakukan dakwatul Islamiyah wa tarbiyatul Islamiyah bil manhaj saqafah. Melakukan dakwah Islam dan pendidikan Islam dengan metode atau dengan cara kebudayaan. Gimana sih strategi kebudayaan pesantren itu sebetulnya? Ya, sebetulnya Mas di pesantren itu syarat dengan budaya yang sebetulnya tidak ada di yang lain ya. Oh, apa itu antara? Ya, di antaranya uniknya di pesantren itu kan begini. Walaupun hari ini globalisasi, teknologi segala macam sudah, tapi di pesantren sama sekali tidak ada pengaruh apa-apa. Oh. Cara metode pengajaran masih tetap yang dulu. Dan ketika diterapkan metode yang baru hari ini, maka concernnya itu hilang. Anak-anak itu. Iya. Kiainya juga hilang, anaknya. Sehingga tradisi itu sampai hari ini masih dijaga. Masih dijaga. Dalam sistem pendidikan. Cara seperti ngalogat satu perkata, Ya. mengartikan itu ini. Sorokan, bandongan, dan lain Betul, sebagainya masih sampai dia bagaimana mencurahkan, mentafsirkan segala macam. Dan itu semuanya dalam sebuah kontrol yang sangat tradisional. Ya, Dan ya. orang lain tidak punya itu. Dan meskipun menjalankan itu, pesantren juga menerima nilai-nilai baru dan pemikiran-pemikiran baru ya untuk Kalau nerima pasti, Oh. karena di pesantren adalah satu-satunya tempat yang paham terhadap sebuah rotasi ya, atau pergerakan-pergerakan perubahan. Oh, oke. Pesantren sangat paham. Kalau begitu terjadi diskusi-diskusi intelektual yang sangat dinamis untuk merespons situasi. Sangat. Kalau kita ngomong tentang perkembangan intelektual, itu jauh lebih maju di pesantren. Oke. Karena di pesantren itu ada belajar yang namanya ilmu kalam. Oh. Ilmu kalam itu adalah ilmu dasar filsafat. Sehingga kalau dia melihat persoalan-persoalan yang ada di luar, logikanya itu sudah kuat semuanya. Iya, Jadi nggak bakalan lulusan pesantren itu terpengaruh ideologi atau terpengaruh imannya, itu nggak bakalan. Oke. Karena dia punya kekuatan di situ. Oke. Nah sekarang nih yang khusus di Jawa Barat aja, di Garut, Tasik dan sekitarnya. Strategi apa yang dibangun pesantren untuk menerima dan menghadapi situasi globalisasi seperti sekarang ini? Justru begitu Mas, ini mungkin yang jadi persoalan hari ini ya. Tapi itu juga mungkin kan kembali ke yang punyanya pesantren. Dan seharusnya memang seperti ini. Kalau seperti pesantren di saya, pesantren di saya itu kan di samping pengembangan intelektual, lalu lebih ditonjolkan di ilmu kalamnya, seperti itu. Nah, dalam cara menerima tentang kebudayaan yang ada, bahwa kita ini mensuplai. Jadi disuplai itu di pesantren itu dengan budaya-budaya yang ada. Oke. Jadi pesantren membuka pintu lebar-lebar untuk budaya ini masuk ke dalam. Oke. Nah, apalagi yang berhubungan dengan budaya kesundaan. Akhirnya tradisi-tradisi yang ada di sana. ya. Oh itu dikonservasi juga oleh pesantren. Oh, betul. Di pesantren Ajengan Mimi sendiri juga concern untuk mengkonservasi tradisi. Oh dan- iya, semua Mas. Dari mulai anak-anak belajar tentang kalau silat kan wajib ya, wajib itu mulai silat. tradisi dan memang wajib ada di pesantren. Yang pertama silat, yang kedua tentang masalah gendingan gitu. Oh, ya. diajarkan. Kita apalagi kayak di saya kan ada sekolahnya, dapat support dari pemerintah, dapat satu set untuk gendingan gitu loh, Oke. kira-kira kayak seperti itu. Lalu masalah karinding segala macam. Nah sampai pada tingkat perkembangan budaya-budaya modern. Kita juga tidak memfanatikan anak-anak untuk menerima yang baru, tetapi dengan tidak menghilangkan yang lama. Oke. Kan yang paling penting begini, jangan sampai ada budaya baru yang lama hilang. Hilang, Itu yang kita khawatirkan. Oke. Makanya kita harus perkuat di bagaimana perimbangan arus masuk keluarnya di pesantren budaya itu berimbang antara budaya lokal dengan budaya yang Oh, pantas kemarin ada lais, Betul. ada debus, Ya. dan itu pemainnya
anak-anak yang dekat dengan pesantren semua itu yang Alhamdulillah kalau di Tasik itu hampir semua pagar Nusa. Oh, Semuanya pagar Nusa ya. gitu, Wah, Mas, kira-kira. luar biasa. Anak-anak kita betul itu yang dididik. Jadi ini pola pengembangan pesantren ini pakai sistem apa ya, mengkonservasi yang ada, mengembangkan yang baru yang sudah terbentuk seperti itu ya. Nah, saya melihat misalnya salah satu bentuk yang ada seperti nadoman dan itu kan bagian dari seni yang ada di pesantren ya. Betul. Kayak begini, kan orang tidak sadar kayak lagu-lagu sekarang sholawatan, berjanjian yang pakai musik. Itu kan sebetulnya di pesantren itu ya, hal yang biasa itu ya. dari dulu, cuma nggak pakai musik aja gitu loh. Kan seperti itu. Ya, ya. Sehingga ternyata budaya yang baru juga tidak punya arah. Iya, ya. Sehingga kembali lagi ke bagian, berarti betul tidak salah di pesantren untuk lebih memperkuat dan lebih memperdalam budaya-budaya yang sudah ada. Ya, termasuk dikreasikan yang baru dengan situ. Betul. Nah, bisa dikatakan kalau seperti itu pesantren itu sebagai konservatorium tradisi dan kebudayaan ya. Yang lebih pas mungkin bahasanya seperti itu, Mas. Jadi tempat mengkonservasi tradisi budaya yang kemudian dikembangkan, dikreasikan dengan bentuk yang baru. Nah, cuma mungkin untuk urusan teknologi ya. Tapi kan itu urusan itu kan hanya alat teknologi. Luar biasa. Baik. Ajengan, terima kasih. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.